Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Semangat, amin. Bagaimana satu minggu ini? Luar biasa. Haleluya. Khususnya teman-teman guru, ya apalagi yang P3K pemberkasan. Wah, satu minggu ini luar biasa ya. Boleh tanya Ibu Leli, Kakak Mia, Ibu Oriana. Tapi itulah yang kita syukuri saudaraku, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin saudara. Sampai kadang-kadang kita berkata, Tuhan saya sudah tidak mampu Tuhan. Tuhan capek, Tuhan suak. Ya kan? Tapi saudara, kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nah masalahnya adalah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar berita, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang tingkat panasnya matahari ini masih agak rendah, ya kan? Kemarin India sampai luar biasa, mobil-mobil tidak dibakar, tak bakar sendiri. Ini kan luar biasa kan? Saking panasnya. Wah itu membuat saudaraku kadang-kadang damai sejahtera kita hilang, ya kan? Belum lagi persoalan-persoalan yang timbul dalam keluarga, dalam lingkungan pelayanan kita saudara, dalam lingkungan hubungan sebagai suami istri, kadang membuat kita mengalami yang namanya hilang damai sejahtera. Damai itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu situasi yang aman, tiada konflik, itu namanya damai. Sejahtera ya artinya makmur saudara, tiada persoalan, itu sejahtera. Nah kalau kita mau bilang bahwa tidak ada hari ini manusia yang tidak punya masalah, betul ya? Oleh karena itu kita mau belajar sama-sama pagi hari ini Filipi 4 ayat 6 sampai 7 saudara. Ini sebenarnya ayatnya agak banyak, tapi kita pelajari saja 2 ayat ini. Judulnya adalah Damai Sejahtera Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan Damai Sejahtera Tuhan. 3 ya. Damai Sejahtera Tuhan. Oke, laki-laki yang diberkati baca ayat 6 dan para wanita akan baca ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Laki-laki baca ayat 6, perempuan baca ayat 7. Laki-laki 6, perempuan 7. Dimulai dari laki-laki, di slide juga ada. 1, 2, 3, iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Sekali lagi ayat 7 saya baca saudara. Damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa saudara? Dalam Kristus Yesus. Nah ini yang kita mau pelajari hari ini saudaraku. Bagaimana kehidupan kita saudara? Kita lihat dulu Paulus deh, sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Oke, next Kak. Nggak jelas ya? Ada persoalan pribadi sebenarnya yang dihadapi oleh Paulus waktu dia tulis surat ini. Yang pertama saudara, dia sedang dalam penjara. Kemudian ada orang-orang tertentu dalam lingkungan pelayanannya itu yang menambah beban hidupnya. Dia sudah di penjara, ada masalah lagi yang dibuat oleh orang-orang. Kemudian saudaraku, saudara bayangkan kalau orang yang di penjara, artinya nasibnya pasti nggak jelas. Iya kan? Masa depannya bagaimana? Namanya orang di penjara. Ini persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam lingkungan pelayanan gereja, Paulus dia hadapi penganiayaan. Itu masalah saudara. Kemudian yang Paulus hadapi dalam pelayanan ada perselisihan di antara jemaat. Itu masalah. Kemudian apalagi ada ajaran sesat. Itu juga pergumulan bagi Paulus. Tapi waktu dia hadapi persoalan ini saudaraku, waktu ada banyak tantangan hidup yang dia rasakan, waktu ketidakjelasan masa depannya saudaraku, dia tulis di ayat yang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati. Saudara bayangkan, dan pikiranmu. Di tengah-tengah persoalan yang berat, di tengah-tengah masalah hidup, tapi Paulus bisa berkata ada satu damai sejahtera.
Wah, ini keren ini. Ada satu damai sejahtera yang tidak didapati oleh karena keadaan. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai itu situasi yang aman, tidak ada pergumulan. Sejahtera itu ketika seseorang semuanya makmur, penghasilannya oke, ya kan? Gajinya semuanya baik, makmur. Ketika dia mau naik mobil, ada mobil. Ketika dia mau naik motor, ada motor. Semua makmur. Tapi Paulus bilang ada satu damai sejahteranya dari Tuhan. Ini damai ini melampaui segala akal. Nah, ini yang kita mau sama-sama pelajari. Kenapa? Next, Kak. Nah, ini luar biasa kalimatnya. Tekanan dalam hidup pasti apa saudara? Kita alami. Tetapi apa? Hidup dalam tekanan adalah pilihan. Setuju enggak? Setuju enggak? Tekanan dalam hidup pasti kita alami, tapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan. Setuju enggak? Halo? Setuju ya? Artinya apa? Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan masalah. Tapi saudara mau tinggal dalam masalah itu, saudara mau tinggal dalam sakit hati, saudara mau tinggal dalam tekanan, itu adalah pilihan. Saudara bisa memilih tinggal atau memilih tidak. Itu ada pilihan. Nah, rahasianya adalah ada di damai sejahteranya Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari saudara. Bahwa apapun masalahnya. Makanya saya bilang saudara, selama saudara punya istri bisa baku salah paham. Selama saudara punya anak-anak, bisa ini anak-anak tidak badengar. Itu pasti. Selama saudara punya anak-anak yang sedang sekolah, kuliah, pasti pergumulannya tentang biaya sekolah, biaya kuliah. Selama saudara belum punya rumah, pasti punya pergumulan untuk bangun rumah. Itu pasti. Tetapi untuk tinggal dalam tekanan, pergumulan, masalah, saudara yang memilih. Nah, Paulus waktu dia hadapi pergumulan, dia memilih tidak tinggal dalam tekanan itu saudara. Kenapa? Karena dia tahu ada damai sejahteranya Tuhan. Nah, persoalannya begini, bagaimana kita mau dapat damai itu dari Tuhan? Iya kan? Kalau pulang rumah, boloki soba peto, belum ada makanan, dicek DP istri ada di sebelah, iya kan? Langkai so abis bapanjat kelapa, so abis batobosi, so capek tiada teh, tiada gula. Ya bagaimana ada gula kalau tidak doi kan? Susah juga. Itu kadang-kadang bikin damai sejahtera hilang. Pengen makan ikan, uang tinggal 5.000. Iya kan? Ah, susah. Untung saya cuma bawa onyop ya, jadi onyop murah 5.000 dengan kuah jadi, ya kan, teh pusing. Nah, waktu ini masih ada enggak damai sejahtera? Tapi damai sejahtera. Damai sejahtera itu penting saudaraku. Di saat kita rasakan sesuatu yang berat dalam hidup, ada enggak damai sejahtera? Nah, itu nanti kita akan lihat. Kita lihat dulu satu pergumulan. Ternyata saudaraku, yang membuat kita melihat masalah itu dari cara pandangnya. Oke. Saya sangat tertarik dengan kisahnya Daud dan tidak bosan-bosan saya bahas tentang Daud ini. Iya kan? Cara pandang yang berbeda terhadap satu masalah. Ingat, masalahnya sama, tapi orang yang melihat itu yang berbeda cara pandangnya. Oke, kita lihat yang pertama. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 9 bilang begini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesata tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami
dan takluk kepada kami. Itu masalah. Ada seorang Goliat yang tingginya kalau di sentimeter 3,2 meter. Bayangkan, tinggi 3,2 meter saudara. Itu sama dengan ini ya, trompet jarak dari lantai pergi di atas rumah begitu. 3 meter, tinggi. Ini masalah. Saudara, kita akan lihat bagaimana orang merespon masalah. Yang pertama, next Kak. Di pasal 17 ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan, mereka kehilangan yang namanya damai sejahtera. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Simple saudara. Kalau kita kehilangan damai sejahteranya Tuhan, kalau ada masalah ini yang terjadi. Tapi lihat, oke, sebelum saya lanjut, kita simpulkan di 3 poin ini. Tentara Israel dan Raja Saul melihat ada Goliat yang besar dengan pengalaman perang yang luar biasa dan dengan persenjataan yang lengkap. Yang kedua, mereka kemudian melihat diri mereka sangat kecil dibanding Goliat. Dan yang ketiga yang paling parah, mereka melupakan Tuhan waktu ada masalah ini. Tidak ada yang bilang ayo kita sambayang, tidak ada. Bahkan Saul pun sebagai seorang pemimpin lupa mengajak, ayo kita lihat Tuhan, ayo kita percaya Tuhan. Tidak ada saudaraku. Perhatikan baik, waktu kita bergantung pada damai sejahtera dunia, waktu ada masalah, ini yang terjadi. Ada banyak orang kemudian khawatir, takut bagaimana masa depan saya, bagaimana kemudian terjadi, apakah jelas atau tidak, bagaimana saya status, bagaimana saya mau nikah atau tidak kan? Tapi di sini tidak ada. Ini yang terjadi saudaraku. Tapi lihat, ada satu orang yang tidak punya pengalaman perang, namanya Daud. Daud. Ternyata pengalaman tidak menjamin kita melihat terobosan dari Tuhan. Bukan. Oh karena saudara misalnya dalam pelayanan ya, oh kayak saya misalnya sudah kuliah 4 tahun, STH sampai gelar, jadi pelayanan pasti berhasil. Tidak saudara, kita lihat Daud 1 Samuel 17, 33-37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita kembali ke persoalannya. Goliatnya sama, tapi cara pandang orang terhadap masalah itu yang berbeda. Orang Israel, tentara Israel ketika mereka Goliat, mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan pengharapan, yang mereka pikir torang so mati, torang so kalah, tidak mungkin torang menang. Tapi ada satu pribadi yang tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman perang, masih muda. Ketika dia lihat Goliat, dia punya cara pandang yang berbeda terhadap masalah. Kenapa? Karena Daud itu punya hubungan dengan Tuhan. Waktu sebelum-sebelumnya saudaraku diceritakan bahwa ketika Daud lagi ada masalah, itu dia mengembalakan domba. Dia melihat ada pertolongan Tuhan terhadap dia ketika dia hadapi masalah. Dan dia percaya ketika dia ketemu dengan Goliat juga, maka Tuhan yang sama yang sudah bela dia kemarin, Tuhan yang sama juga yang akan bela dia. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Sebenarnya masalahnya bukan di masalahnya, bukan. Masalahnya adalah bagaimana kita memandang masalah itu. Waktu Daud lihat masalah itu, saudaraku saya simpulkan. Pertama Daud proklamirkan bahwa Goliat dikalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melihat apa? Tuhan lebih besar daripada Goliat yang besar. Tuhan lebih berkuasa daripada Goliat yang punya pengalaman. Tuhan lebih dahsyat daripada Goliat yang punya kelengkapan senjata. Ini yang Daud lihat.
Nah hari ini saudaraku, saudara dan saya ketika engkau lagi dapat pergumulan, bagaimana saudara melihat masalah itu? Apakah saudara sedang ada dalam posisi Saul dan tentara yang ada? Ketika ada masalah, ketika saudara lihat pergumulan yang begitu luar biasa, ketika hatimu sedang dilukai, disakiti, dan begitu sakit saudaraku, dan saudara sedang melihat masalah itu, apakah saudara memilih lari, menghindar, melupakan, atau saudara ingat terobosan itu bukan masalahnya hilang, terobosan. Kita berdoa, Tuhan, aku mau melihat terobosan, bukan masalahnya hilang loh. Terobosan namanya orang berterobos, ini ada rumput tinggi banyak, terobos, kita hadapi masalah itu. Kita menerobos di tengah-tengah masalah, itu yang namanya terobosan. Bukan masalahnya diangkat, bukan kita yang dipindahin, masalah di sini kita dipindahin. Tereng, jalan kosong. Bukan. Waktu saudara mau lihat terobosan, maka masalah itu saudara harus hadapi. Itu yang Goliat lakukan. Daud lakukan. Waktu ada Goliat, dia tidak lari, tapi dia terobos terhadap masalah itu. Dia hadapi Goliat dan dia percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Kenapa? Karena saudara hari ini bukan cuma saudara. Saudara hari ini bersama dengan keluargamu, ada Yesus bersama dengan saudara. Amin. Sehingga apapun masalahmu, jangan lihat masalah itu kemudian kau berkata, Tuhan, tidak mungkin. Tidak, saudara. Ingat, Tuhan lebih besar. Dan dia sudah mati di kayu salib. Dia ada di pihak saudara. Dia mengasihi saudara. Dia sedang menunggu saudara melihat dia untuk berkata, yes, Tuhanku lebih besar dari masalah. Maka dia bekerja. Itu yang dilakukan oleh Daud. Waktu Daud bilang Tuhan lebih besar, dia tidak diam-diam. Dia berangkat. Pun cuma dengan kata pel. Diketawain kan? Masa? DP cerita ini orang so lengkap. Ada DP pemegang tameng di depan. Kan harusnya datang dengan pedang juga dong. Datang bawa kata pel. Tapi pikir ini so sweet. Iya kan? Itu burung kecil yang di atas baru ngapi tembak. Ini Goliat DP tinggi 3 meter. Saya pikir dengan batu begitu juga belum tentu dia mati loh sebenarnya. Logikanya, ini kok bisa dia mati, gitu kan? Ini orang besar loh, 3 meter kena batu. Saya pikir dia masih sadar-sadar. Tapi kok bisa Goliat jatuh? Nah inilah yang Daud bilang, bahwa Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar, sehingga yang kecil pun saudaraku itu batu kecil. Tapi yang kecil ini ketika diurapi oleh Tuhan bisa berkuasa. Amin. Keluarga kita, anak-anak kita, saudaraku mungkin kecil, mungkin sederhana. Tapi waktu saudara datang bersama dengan Tuhan, saya mau bilang, yang kecil ini akan Tuhan pakai membawa terobosan. Amin. Maka ayo cara pandangnya berbeda. Ketika lihat masalah, tetap kita hadapi masalah saudara. Aduh, tidak mungkin tidak. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, fokus kepada Allah. Ketika saudara fokus kepada Allah, maksudnya apa? Ada kasih karunia Allah yang mengalir. Ini yang dialami oleh Daud. Waktu dia percaya kepada pertolongan Tuhan, bukan lagi tentang Daud yang berperang, tapi tentang Tuhan yang berperang. Amin. Karena kasih karunia di situ. Daud cuman alat. Saudara tetap melayani, saudara tetap bertanggung jawab dalam rumah tangga, anak-anak, ayo belajar yang baik. Tetapi Tuhan yang akan mengurapi kasih karunia. Makanya itu batu kecil, tapi Goliat bisa roboh. Kalau bukan pengurapannya Tuhan, kalau bukan kuasanya Tuhan, tidak mungkin saya pikir Goliat bisa jatuh. Nah, kita bisa daftarkan bagaimana berkatnya Allah luar biasa. Waktu orang fokus sama Tuhan, ada harapan. Tapi waktu saudara fokus kepada diri saudara, maka saudara tidak akan mampu bergerak menghadapi masalah itu. Yang ada cuma lari, yang ada saudara mundur, yang ada saudara meninggalkan Tuhan, yang ada saudara kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara melihat, apalagi kalau saudara banding-bandingkan, Tuhan, saya kan pelayanan lama, masa dia yang pernah pelayanan, macam dia lebih baik DP hidup daripada saya. Tuhan, saya majelis 10 tahun, dia kan pernah macam sambayang juga tidak, tapi macam DP keluarga baik-baik dibanding saya. Tuhan bagaimana?
Nah kadang-kadang kalau kita melihat itu saudara, kita pasti kecewa. Makanya Daud tidak melihat itu. Dia melihat Tuhan, sehingga ada kekuatan Allah jadi bagiannya. Waktu saudara fokus kepada raksasa, kepada Goliat, kepada masalah saudara, saudara akan apa? Lihat kesalahan. Oh mungkin saya begini, memang saya sesuai pantas, sesuai layak. Padahal Tuhan so mati, Tuhan sudah mengampuni. Tapi orang melihat dirinya, orang masih tidak layak, tidak pantas, tidak pas. Kemudian apa? Yang muncul cuma mengeluh. Kalau orang lihat raksasa, orang cuma mengeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Iya kan? Karena yang dia lihat masalah, cuma mengeluh. Kemudian ada ketakutan. Itu pasti. Yang terakhir apa? Ada tuntutan. Saudara akan dibuat supaya jadi benar dengan kekuatan sendiri. Padahal kita nggak bisa. Nah, saya next. Di bagian terakhir ayatnya. Oke, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir. Ini yang selalu saya perkatakan saudara. Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan bapaksa. Dengan apa? Dengan permohonan dan ngotot. Tidak ada ucapan syukur. Waktu saudara punya pergumulan datang sama Tuhan, jangan bilang Tuhan, kalau Tuhan tejak begini. Terus Tuhan bilang, tak lihat ngapain bibir baru tahu. Kadang-kadang orang berdoa sebab paksa Tuhan, kayak orang ini lebih Tuhan daripada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab, saya berhenti. Kalau Tuhan tidak jawab, Tuhan lihat. Sombongnya. Iya kan? Kadang orang so frustasi begitu. So berdoa 5 tahun, 10 tahun tidak dijawab. Orang kan so emosi kan. Tuhan, kalau Tuhan tidak bisa jadi Tuhan, Tuhan turun, saya yang naik. Pikir gampang. Iya kan? Nah, doa perlu, permohonan oke, minta. Tapi DP ujung itu yang penting saudara. Mengucap syukur. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menjawab doaku. Belum dijawab, besok dia berdoa. Aku mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menjawab doaku. Belum dijawab, besok dia bersyukur lagi. Pernah mengeluh kalau bersyukur? Tidak. Tapi waktu saudara lihat, so 3 tahun, so 5 tahun belum dijawab, mulai mengeluh. Nah itu saudara lihat masalah. Tapi waktu saudara masuk dalam doa, dan saudara berkata, Tuhan aku mengucap syukur buat kasih Tuhan. Aku percaya yang terbaik Tuhan kerjakan bagiku. Walaupun hari ini menurutku itu tidak baik, tapi aku tahu Tuhan Engkau menyiapkan yang terbaik dan aku bersyukur. Kita nggak komplain sama Tuhan. Kita nggak pernah marah sama Tuhan. Walaupun yang terjadi kadang-kadang, Tuhan berat ini Tuhan, tapi bersyukur bahwa lewat kejadian itu ada proses yang Tuhan sedang kerjakan. Ada pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan mau kita terobos bersama dengan Dia. Supaya apa? Ada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya waktu Daud dia pulang, itu kan dia dimuliakan. Tuhan ditinggikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara. Waktu saudara melihat Yesus, sebenarnya simpel saudara. Kapan ini damai sejahtera Allah ini menguasai kita? Waktu ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, saudara lihat Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Itu pasti ada damai. Pasti ada damai. Saya waktu so capek, kadang-kadang saya mengeluh, misal selalu kasih ingat, yang bersyukur. Waktu orang capek dan kita duduk dan bilang, Tuhan terima kasih, hari ini banyak sekali kegiatan Tuhan. Tapi aku bersyukur, aku bisa melewati bersama dengan Tuhan. Saudara, itu langsung jadi lain perasaan. Waktu saudara capek panjat, kalapai. Pulang di rumah saudara duduk, simpan mesin, simpan takos, dan saudara berkata, Tuhan hari ini saya capek Tuhan, tapi aku bersyukur buat kekuatan Tuhan jadi bagianku. Ibu-ibu di rumah coba masak, masih dipanggil pi balongot lagi di kobone, kasihan. Ini ibu-ibu luar biasa. Pas pulang, laki-laki cuma pakai takos, DP boloki. Ya kadang-kadang begitu DP langkai di depan. DP boloki, pisang, kayu, ubi kadang-kadang Sampai di rumah, kopi dulu. Luar biasa. Tapi itulah ibu-ibu kita ini keren.
Tapi waktu saudara capek, kalau saudara bilang, ini langkai. Ada perasaan betul. Sehilang damai sejahtera. Tapi waktu saudara capek, kasih turun boys, pelan-pelan. Langsung berdiri, Tuhan, terima kasih. Sepakat kini kai, tapi Tuhan terima kasih. Saya bisa lewati bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya sungut-sungut. Amin saudara. Amin. Makanya kalau ada masalah pergumulan, itu waktu yang terbaik untuk saudara melihat Tuhan yang hidup dalam hidup saudara. Waktu ada persoalan, itu waktu yang terbaik saudara akan masuk dalam terobosan. Sama dengan bunga-bunga seharus melewat. Dan saudara akan lihat ada Tuhan bersama dengan saudara. Kalau tidak ada masalah, saudara tidak akan lihat Tuhan. Tapi waktu ada persoalan, pergumulan, waktu saudara mengalami tekanan, saudara lihat Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Dan saudara berkata, Tuhan, aku sedang alami ini. Tapi aku melihat engkau sudah berkata di kayu salib, sudah selesai. Aku terima damai sejahtera-Mu. Bangkitkan imanku Tuhan, untuk melihat masalah ini aku udah kalahkan. Saudara, aku tinggal itu yang kita doakan. Saudara harus melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, saya akhiri dengan ini saudara. Ini botol berisi air ya. Kalau dijual di Mama Fiera, mana Mama Fiera? Ini botol isi ulang. Ini DP harga berapa? Berapa? 1.000. Murah yo. 1.000 DP untung apa ya? 1.000. Artinya DP harga 1.000 dengan isi ulang. Oke. Waktu DP air ini saya tumpah dan saya ganti dengan extra jos susu. DP harga jadi berapa Mama Fiera? 2,5 atau 3.000? Ya, 2,5 satu kali. 2,5. Naik ya DP harga ya. Oke, saya tuang. Saya ganti dengan jeruk peras. DP harga jadi berapa? 10.000. Karena jeruk yang diperas bukan nutrisari ya. Jeruk benar-benar jeruk yang diperas dikasih masuk di dalam. 10.000 lah kira-kira. Atau 15.000. Iya kan? Waktu saya ganti lagi. Saya buang. Saya ganti dengan madu. DP harga berapa? 100 lebih. 130, 135. Padahal DP botol sama. DP botol saya ganti, cuma DP isi dalam. Nah, waktu 135 ini, madu saya tumpah, saya ganti dengan parfum yang original. Yang cuma botol begini 100 lebih. Kalau diisi begini kira-kira berapa? Mahal, bisa sampai 1 juta. Banyak ini. Saudara, saya mau bilang apa? Kita wadahnya sama. Betul ya? Kita sama-sama manusia. Botol. Yang bikin berbeda apa yang ada di dalam saudara. Ini yang Daud rasakan. Daud tidak lebih daripada tentara-tentara, sama wadahnya. Botol, harganya mungkin sama. Tapi yang bikin Daud berbeda dan dimuliakan, waktu dia tahu ada Kristus dalam hidupnya. Waktu ada Kristus dalam hidupnya, nilainya menjadi naik. Dia punya nilai kemenangan. Dia punya nilai keberhasilan. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Hari ini tinggal kita yang mau isi. Sama semua kita saudara, tiada yang beda. Sama. Karena ujung-ujungnya kalau mati juga jadi debu, baulat semua. Artinya wadahnya sama. Tapi yang mau bikin saudara berbeda hari ini, itu apa yang diisi dalam hidup saudara. Biar damai sejahtera Tuhan itu yang mengisi kita. Memelihara hati, memelihara pikiran. Kita gak bisa saudara. Mau jaga hati tetap sejahtera, pikiran tetap bagus, gak bisa. Kita butuh Tuhan lebih lagi. Maka ayo kita jalin hubungan dengan Tuhan. Luangkan waktu bersama dengan Tuhan. Ketika engkau sedang ada di kebun, gak apa-apa lagi bekerja. Ingat, doa, percaya kasih Tuhan. Ketika engkau sedang berpanjat kelapa, ketika engkau sedang batobosi, ketika engkau sedang baojek, di mana saja saudara. Ibu-ibu lagi memasak, terus perkatakan engkau dikasihi Tuhan. Bangun hubungan. Lihat dan perkatakan keluarga kita diberkati. Lihat dan perkatakan ada masa depan yang bagus buat saya. Kenapa? Karena saya diisi
oleh Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang sama Tuhan pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Saya tidak berdoa panjang untuk doa syafaat, tapi saya izinkan Bapak Ibu Saudara hari ini biarlah berjalan bersama dengan Tuhan, melihat damai sejahtera Tuhan, mengalami damai itu di tengah-tengah situasi sulit yang engkau hadapi, di tengah-tengah pergumulan, persoalan, goliat-goliat yang besar. Lihatlah ada Tuhan bersama dengan saudara. Mari katakan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama. Mari saudara kita percaya, yes, seperti Daud berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan alami pertolongan yang sama. Saudara akan melihat Tuhan yang sama bekerja dalam hidup saudara. Yes, amin. Haleluya. Tuhan yang bersama, Kau yang berjalan bersama. Dalam nama Yesus ada tangan Tuhan, tangan penerobos. Yes.